Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah PPKN dalam subbab geostrategi. Sebelum berlanjut, perkenalkan, nama saya Abdul Gofur dengan bernomor NIM 28921500258 dari Prodi Manajemen kelas reguler plus, dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti SPDMM yang mengajar sebagai mengajar mata kuliah PPKN. Geostrategi. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka hal itu sebagai pegangan atau bahkan doktrin pembangunan, dan hal ini lazim disebut sebagai suatu ketahanan. Pengertian geostrategi. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Sifat-sifat geostrategi Indonesia. Yang pertama, mandiri. Geostrategi bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua, dinamis. Geostrategi bersifat tidak tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Yang ketiga, manunggal. Geostrategi bersifat integratif yang diartikan terwujud kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, wibawa. Geostrategi bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, makin besar pula kewibawaannya. 5. Konsultan dan kerjasama. Geostrategi bersifat tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan, menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Wujud geostrategi Indonesia. Di Indonesia, wujud nyata geostrategi adalah ketahanan nasional.
berhubungan dengan kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga bangsa sendiri. Pertama, ketahanan ideologi. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan yang menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ketahanan politik. Kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Ketiga, ketahanan ekonomi. Kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. 4. Ketahanan sosial budaya. Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Yang kelima, pertahanan keamanan. Kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Sejarah ketahanan nasional. Sejarah ketahanan nasional dimulai dari tekad dan semangat untuk menyatukan wilayah Nusantara ke arah persatuan dan kesatuan bangsa yang telah tumbuh sejak masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Upaya menyatukan wilayah Nusantara ke arah persatuan dan kesatuan bangsa di bidang politik dimulai pada era Kerajaan Majapahit sebagaimana diungkapkan dalam tekad Gajah Mada yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 yang dikenal dengan sebutan Kebangkitan Nasional telah memperkuat tekad dan menggelorakan semangat kebangsaan melalui gerakan pendidikan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional. Gatra dalam ketahanan nasional. Yang pertama, gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi: yang pertama, aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. 2. Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Gatra wilayah. Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara.
Selanjutnya, daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable. Selanjutnya, gatra sumber daya alam. Yang pertama, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. 2. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. 3. Kemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang terakhir, kontrol atas sumber daya alam. Gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Sejarah dunia telah membuktikan bahwa ideologi dapat digunakan sebagai unsur yang membangun kekuatan nasional negara. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi nasional melalui kesepakatan. Gatra di bidang politik. Sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi. Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensial atau parlementer. Bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan. Suatu susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau serikat. Gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan. Terlebih di era global sekarang ini, di bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Suatu negara dapat pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa dan homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen dari segi sosial budaya masyarakatnya. Selanjutnya, gatra di bidang ketahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok, terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Yang terakhir, simpulannya ialah strategi adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional, sedangkan ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Ketahanan nasional memiliki unsur-unsur yang dikenal dengan Astagatra. Astagatra terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila banyak kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.